wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Yunita, Ibu. Saya dari Istikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi, program studi D3 keperawatan. Ibu, hari ini saya akan melakukan promosi kesehatan mengenai penyakit rheumatoid arthritis atau biasa sering kita sebut dengan rematik. Sebelum kita melakukan pemaparan materi, di sini saya akan kontrak waktu terlebih dahulu. Waktunya maksimal 20 menit, dimulai dari pembukaan, pemaparan materi, dan yang terakhir yaitu penutupan. Nah, sebelum saya melakukan pemaparan materi, apakah di sini ada yang tahu apa itu rematik? Otot kaku. Ya, betul sekali Ibu. Untuk lebih rincinya, saya jelaskan terlebih dahulu. Rheumatoid arthritis atau biasa kita sebut dengan rematik ya. Rematik ini adalah penyakit yang menyebabkan sendi dan tulang kita menjadi radang, nyeri, kaku karena adanya peradangan pada sendi dan tulang. Nah, peradangan sendi dan tulang ini diakibatkan oleh apa sih sebenarnya? Nah, gangguan ini disebabkan oleh gangguan autoimun. Nah, gangguan autoimun itu sendiri adalah kekeliruan program cara kerja sistem kekebalan tubuh yang justru menyerang sel-sel dan jaringan sehat karena menganggapnya sebagai benda asing yang harus dihancurkan. Nah, akibatnya fungsi tubuh kita lambat laun akan rusak dari dalam. Seperti itu. Nah, imun kita itu seharusnya menyerang bakteri serta virus yang ada di tubuh kita. Namun berbeda nih dengan gangguan autoimun, dia malah menyerang sel-sel serta jaringan tubuh kita yang sehat. Jadi bisa dikatakan bahwa adanya kekeliruan program cara kerja sistem kekebalan tubuh kita seperti itu. Lalu di sini ada bagian tubuh yang paling sering terkena rematik, yaitu seperti tangan, pergelangan tangan, kaki, dan juga lutut. Sementara bagian tubuh yang jarang terkena seperti paru-paru, mata, jantung, pembuluh darah, serta syaraf. Nah, rematik juga dapat mempengaruhi kemampuan penderitanya dalam melakukan aktivitas harian seperti menulis, membuka botol, memakai baju, membawa barang. Peradangan sendi yang mengenai punggung, lutut atau kaki dapat membuat sulit berjalan, membungkuk, dan juga berdiri. Karena tadi rematik ini menyerang sendi dan juga tulang kita. Jadi ketika kita melakukan aktivitas harian kita, itu otomatis akan terganggu. Nah, rheumatoid arthritis adalah salah satu penyakit yang sering dialami oleh orang lanjut usia atau lansia. Akan tetapi, penyakit ini juga dialami oleh orang dewasa, muda, remaja, bahkan anak-anak. Nah, setelah di-study lebih lanjut, ternyata wanita diketahui 2-3 kali lipat lebih beresiko mengalami rematik dibandingkan pria. Nah, di sini ada perbedaan rematik dan juga asam urat. Nah, masyarakat awam itu biasanya menganggap rematik itu adalah asam urat. Bahkan sebaliknya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit atau mengulas sedikit mengenai perbedaan dari asam urat dan juga rematik. Asam urat adalah bentuk pengapuran sendi yang menyebabkan persendian di beberapa area tubuh tiba-tiba bengkak, merah, serta terasa sakit atau panas atau hangat ketika disentuh. Nah, dalam istilah asam urat ini itu disebut dengan osteoartritis. Sementara itu, rematik adalah penyakit yang menyebabkan radang pada persendian sehingga menyebabkan bengkak,
nyeri dan juga kaku. Nah, dalam istilah medis, rematik ini disebut dengan rheumatoid arthritis. Jadi bisa dibedakan ya antara asam urat serta rematik. Kalau asam urat itu adalah pengapuran sendi, sedangkan rematik adalah peradangan sendi. Nah, di sini juga ada perbedaan lain antara rematik dan juga asam urat. Bedanya yaitu dilihat dari kelompok orang yang paling beresiko mengidapnya. Asam urat lebih banyak dialami oleh laki-laki berusia 30, 40 dan seterusnya. Namun berbeda nih dengan rematik, yaitu lebih cenderung menyerang wanita yang berusia 40, 50 dan seterusnya. Nah, di sini ada tanda dan gejala yang paling khas dimunculkan oleh penyakit rheumatoid arthritis. Seperti yang saya katakan di awal, tanda dan gejala dari penyakit rematik ini yaitu seperti bengkak, ya, kaku, nyeri, apalagi biasanya memburuk di pagi hari setelah bangun tidur atau duduk terlalu lama. Nah, rematik tahap awal cenderung mempengaruhi sendi kecil. Itu seperti apa sih? Contohnya pergelangan tangan, jari-jari tangan, serta jari-jari kaki. Di sini ada penyebab rematik seperti yang saya jelaskan dari awal. Penyebab rematik itu sendiri adalah autoimun atau adanya kekeliruan ya pada sistem kekebalan imun tubuh kita, yang seharusnya dia itu menyerang bakteri serta virus atau benda asing yang di tubuh kita. Namun berbeda dengan autoimun, dia malah menyerang jaringan tubuh itu yang sehat. Sistem imun yang keliru menyerang jaringan sehat di sekitar sendi, menyebabkan lapisan sel alias sinovium menutupi persendian, menyebabkan sendi meradang dan juga bengkak. Dan sinovium juga melepaskan bahan kimia yang akan merusak tulang rawan dan juga tulang dalam sendi kita. Rematik pada lansia. Penyakit rematik sebenarnya itu lebih sering menyerang usia lanjut ya, dibandingkan dengan usia muda atau anak-anak. Rematik pada lansia sudah menjadi ya penyakit langganan atau penyakit yang sering dirasakan oleh para orang yang sudah lanjut usia atau berumur 40 tahun ke atas. Rematik pada lansia pada umumnya lebih menyerang wanita dibandingkan pria. Penyakit rematik pada lansia lebih banyak diakibatkan karena terjadinya perubahan pada tubuh saat usia beranjak tua. Salah satu jenis penyakit yang biasanya menyerang lansia adalah penyakit rematik atau osteoartritis. Nah, jenis penyakit rematik yang menyerang orang yang sudah lanjut usia biasanya akan memiliki tanda-tanda seperti kelelahan, sulit untuk bergerak, dan hampir terasa sakit di seluruh badan, terutama pada saat berjalan kaki. Dia akan merasa pegal linu serta rasa kaku. Selain itu, tanda penyakit rematik bisa juga berupa bengkak sendi, gangguan gerak, dan juga lemah otot. Jadi rematik pada lansia ini biasanya dipengaruhi oleh perubahan-perubahan saat dia beranjak usia tua. Biasanya juga penyembuhan gejala rematik pada lansia membutuhkan waktu yang cukup lama. Apabila rematik pada lansia parah, biasanya dokter akan merekomendasikan untuk mengkonsumsi obat tertentu dan bisa juga ditawarkan untuk melakukan tindakan operasi. Gejala rematik pada lansia dapat dikurangi dengan melakukan olahraga yang sesuai, yang teratur, dan juga memperhatikan pola makan yang baik, teratur, serta menghindari yang namanya stres. Di sini ada pantangan ketika seorang itu mengidap penyakit rematik. Nah, pantangan tersebut ada 7 poin. Yang pertama yaitu hindari merokok.
hindari mengkonsumsi alkohol, hindari berat badan berlebih, hindari mengangkat beban berat, hindari mandi di malam hari, lalu terlalu banyak istirahat, mungkin karena kurangnya pergerakan ya, kurangnya peregangan, dan yang terakhir itu tidak meminum obat saat kondisi membaik. Nah, perubahan gaya hidup dan juga pengobatan minuman. Yang pertama yaitu olahraga. Olahraga juga dapat dilakukan oleh orang sakit maupun sehat, karena olahraga itu sangat bermanfaat ya. Olahraga dapat memperkuat otot yang dapat membantu meringankan beberapa tekanan dan juga kesendian. Yang kedua yaitu beristirahat. Nah, istirahat ini juga bermanfaat bagi pengidap penyakit rematik, karena ketika kita tidur yang cukup akan membantu mengurangi peradangan dan rasa sakit serta kelelahan. Yang ketiga yaitu kompres panas atau es. Nah, kompres panas atau es dapat membantu mengurangi peradangan dan rasa sakit. Hal itu juga mungkin efektif untuk melawan kejang otot. Nah, yang keempat yaitu gunakan alat bantu ya. Alat tertentu seperti belat dan brace dapat menahan sendi Anda dalam posisi istirahat. Ini dapat membantu mengurangi peradangan. Nah, tongkat juga dapat mempertahankan pergerakan. Nah, di sini pencegahannya yang pertama yaitu mengkonsumsi makanan yang bergizi, yang kedua minum air putih yang cukup, olahraga secara teratur, yang terakhir yaitu melakukan peregangan. Nah, sebelum saya menjelaskan kesimpulannya, apakah di sini ada yang bertanya? Saya mau tanya, kenapa wanita usia tua cenderung beresiko ke rematik? Oke, baik, langsung saya jawab saja ya. Jadi kenapa sih wanita tua itu cenderung mengalami yang namanya rematik? Nah, sebenarnya wanita itu memiliki hormon yang namanya hormon estrogen. Nah, hormon estrogen inilah yang menyebabkan fluktuasi. Nah, fluktuasi ini juga dapat menyebabkan gangguan autoimun. Nah, sedangkan gangguan autoimun itu sendiri adalah penyebab utama dalam penyakit rematik seperti itu. Apakah bisa dipahami, Ibu? Baik, kalau begitu apakah ada pertanyaan yang lainnya? Tidak. Ya. Saja ya, kesimpulannya yaitu rheumatoid arthritis adalah merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan peradangan membran persendian yang disebabkan oleh autoimun. Meskipun ya penderita rheumatoid arthritis ini tidak menimbulkan kematian ya, namun apabila penyakit ini tidak segera ditangani dapat menyebabkan gejala deformitas atau cacat menetap. Nah, selain itu, karena penyakit rematik ini bersifat kronis serta bisa kambuh kapan saja, otomatis itu akan menyebabkan terganggunya aktivitas kita sehari-hari. Seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, Ibu. Mudah-mudahan promosi kesehatan kali ini yang saya berikan dapat bermanfaat bagi Ibu dan sekeluarga ya. Mohon maaf juga bila ada kesalahan kata atau ucapan yang saya kurang mengenakan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.